Boleh. Dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mas Agus Sidik SPD MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya akan memimpin doa akan pimpin secara Islam kepada Bapak Ibu yang Muslim. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qudana wa tadarrana wa takhassu'ana wa tadarrana wa tamintasirana ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami di SMA Negeri 1 Palembang ini melaksanakan kegiatan BIMTEK berbasis data
Pada kegiatan ini kami mohon padamu ya Allah, berikan kemudahan kami dalam melaksanakan kegiatan ini ya Allah. Mudahkan segala kegiatan kami ini ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang memberikan tidak bermanfaat pada kegiatan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma bir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua MKKS Kota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris MKKS yang terhormat Bapak Sumit Eksak SPDMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bidang SMA Kota Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Joko Editoran MSI. Yang kami hormati Kepala Kasih Kurikulum Pak Dr. Fahmi. Yang kami hormati Pak Moses selaku tuan rumah sekaligus Ketua MKKS Provinsi Sumatera Selatan, dan narasumber dalam hal ini adalah Kepala SMA Negeri 17 Palembang. Yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum. Yang kami hormati bendahara, dan mungkin dari sini ada operator sekolah masing-masing. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya secara mendadak tadi dihubungi oleh Ketua MKKS Kota Palembang, Pak Dr. Andes Sugiono. Beliau masih capek dalam rangka kunjungan studi banding ke Turki. Mungkin insya Allah dalam beberapa hari ini dia akan pulih kesehatannya, karena katanya melewati 8 kota di Turki. Mungkin dia ke tempat main dream, apa itu? Kapadokia, ya. Baiklah, Kepala Bidang yang saya hormati, izinkan kami berdiri di sini. Mungkin ada hal-hal yang nantinya kurang pas, mohon dimaafkan saja. Dalam hal ini Bapak Kasih Kurikulum beberapa hari yang lalu meminta untuk dilaksanakan acara perencanaan berbasis data ini, karena ini sangat urgen sekali dan ada limit waktu yang disediakan oleh Dirjen Kemendikbud ya, Kemenristek. Jadi kita harus menyusun ini segera. Berkali-kali saya menakut-nakuti kepala sekolah bahwa kegiatan ini harus cepat kita laksanakan, nanti dana posnya tidak cair. Ya. Entah ini memang menakut-nakuti atau memang kita menakutkan benar-benar ya. Nah, jadi jangan dianggap sepele. Nanti kalau narasumber mengatakan limitnya 1 minggu, nah kerja keraslah siang malam Bapak Ibu ya. Limitnya berapa? Berapa narasumber?
1 minggu? 2 minggu ya. Biarlah limit 1 minggu saja. Nanti kalau molor jadi 2 minggu, karena salah, daripada kita kasih limit 2 minggu, nanti nyatanya jadi 1 minggu. Biasalah orang Indonesia seperti itu. Jadi kita sepakat Bapak Ibu semuanya, limit penyusunan ini adalah 1 minggu saja. Jadi kalau hari ini adalah hari Kamis, berarti Kamis depan sudah dikumpul di mana nanti? Di SM? Ada linknya ya. Enak memang sekarang. Nah, apa itu perencanaan berbasis data? Adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk pencapaian peningkatan dan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Untuk itu kita perlu melaksanakan langkah-langkah dalam penyusunan ini. Yang pertama, kita harus mengadakan identifikasi awal terhadap proses, kemudian kita melakukan refleksi, lantas selanjutnya kita melaksanakan pembenahan-pembenahan, terus memasukkan apa yang sudah ada dalam rapor tadi ke dalam RKAS yang disusun, kemudian baru pelaksanaan. Nah ini Bapak Ibu wakil kurikulum sebagai ujung tombak sekolah masing-masing, jangan kita menganggap bahwa ini besoklah, jangan seperti itu. Jadi kita benar-benar harus benar-benar tertanam dalam hati kita bahwa target saya dalam 1 minggu ini selesai. Syukur-syukur dalam 3 hari selesai. Mungkin aja operator sekolah, ya, kemudian staf-staf kurikulum kumpul galau sini. Nah, ini nanti narasumber memberikan materi, tolong benar-benar diamati, ya. Kemudian nanti mungkin materinya dibagikan ke link MKKS, nanti MKKS memberikan ke kepala sekolah memberikan ke wakil-wakil masing-masing. Kemudian nanti jika saya tahu benar dengan kepala-kepala sekolah, ya, saya berikan pengumuman, ya, kemudian 3 hari kemudian baru dijawab. Nah, jika hal seperti itu terjadi, maka Bapak Ibu bisa langsung meminta informasi tersebut ke saya. Bisa nanti ditanyakan dengan kepala sekolahnya, nomor WA saya berapa Bapak Ibu, sehingga kita target penyelesaian perencanaan berbasis data ini bisa selesai tepat waktunya. Kepada Pak Kabid, kami persilakan untuk membuka acara ini, dan terima kasih, suatu kehormatan bagi kami narasumber datang jauh-jauh dari SMA Negeri 17 Palembang, 3 kali delay naik pesawat, ya. Terima kasih hari ini, ya. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk peningkatan mutu sekolah, khususnya di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumir yang telah memberikan sambutannya mewakili Ketua MKKS Kota Palembang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang SMA sekaligus membuka secara resmi workshop pelaksanaan berbasis data
Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Edi Purwanto, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, tuan rumah yaitu Pak Moses, juga selaku Ketua MKKS Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ketua MKKS Kota Palembang yang dalam hari ini diwakili oleh Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Ibu, khususnya Wakil Kurikulum, Operator, dan Bendahara Sekolah SMA Negeri di Kota Palembang, dan semua hadirin yang berbahagia yang ada di dalam ruangan ini tidak luput dari penghormatan saya. Pertama, sebagai umat yang beragama, senantiasa marilah kita selalu aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu berkumpul di SMA 1 untuk mengikuti bimbingan teknis perencanaan berbasis data. Terlebih banyak salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi Ketua MKKS Kota Palembang sudah menyampaikan, itu sebenarnya materi aku Pak Sumin ya, cuman Pak Sumin menyampaikan duluan gitu. Ya jadi aku tinggal nambah aja. Ya pinter juga Pak Sumin ya ternyata. Iya. Aku tidak nyangka juga ya dia punya konsep seperti itu gitu. Sekali lagi saya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh MKKS Kota Palembang. Dalam ini sudah terlaksana, yaitu untuk membangun sumber daya manusia. Jadi langkah ini Bapak Ibu saya apresiasi, khusus dalam menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu. Jadi sekali lagi nanti narasumber khususnya Bu Pungki sampaikanlah kegiatan-kegiatan ini atau materi yang berkaitan dengan rapot pendidikan, sehingga Bapak Ibu Wakil Kurikulum bisa menyerap, kemudian terrealisasi juga operator dan bendahara BOS. Karena sekarang semuanya berbasis data, maka Bapak Ibu kepala sekolah, sebenarnya kepala sekolah harus hadir juga gitu ya, kalau ada yang belum mengerti tentang perencanaan berbasis data ini, sehingga nyambung antara wakil kurikulum, kepala sekolah, bendahara, dan operator. Karena sudah menggunakan data seluruh, maka sekolah yang tidak membuka rapot pendidikan, dia tidak akan bisa mengetahui rekomendasi apa yang akan diberikan di sana. Jadi Bapak Ibu operator atau khususnya bendahara, pada saat menyusun RKAS itu tidak bisa ngarang. Jadi sana sudah ada rekomendasi-rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan juga wakil kurikulum harus mengetahui juga apa yang harus dikerjakan sehingga program itu nyatu antara RKS dengan kegiatannya. Sekali lagi, itu kalau di Dinas Pendidikan Pak Parmin diperiksa oleh Bu Fitri kalau tidak salah ya, nanti diperbanyak biar lebih cepat sehingga RKS segera terrealisasi kemudian dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Kemudian juga Bapak Ibu semuanya, karena ini sudah merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh kita semuanya, khususnya dunia pendidikan, maka tidak ada cara lain yang harus kita tempuh. Salah satunya yang semacam ini, yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis perencanaan yang berbasis data yang akan mengupas tuntas segala permasalahan yang ada di dunia pendidikan, khususnya satuan pendidikan di tangan kita masing-masing.
Nah, dari sinilah kita nanti akan melihat bagaimana rapot pendidikan dari setiap satuan pendidikan yang ada. Nah, dari kerangka pemikiran atau penilaian yang ada inilah juga nanti akan dijadikan sebagai dasar acuan untuk merumuskan program satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan itu masih mengacu pada 8 standar pendidikan gitu ya. Nah, kemudian juga akan tercermin ke dalam 5 dimensi, mulai dari dimensi A, B, C, D, dan E. Itu nanti silakan dikupas oleh narasumber. Sedangkan sebagai dasar hukumnya itu yaitu PP nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan dan juga Permendikbud nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan. Nah, untuk itu seluruh satuan pendidikan harus sudah melihat rapot pendidikannya masing-masing melalui platform rapot pendidikan. Nanti narasumber juga menyampaikan secara lengkap dan jelas agar Bapak Ibu Kepala Sekolah, bendahara maupun wakil kurikulum bisa mengetahui, dan karena di sanalah nanti akan terlihat seluruh rekomendasi yang ada. Jadi tidak boleh ada lagi satuan pendidikan yang tidak pernah membuka rapot pendidikan. Ya, kalau sampai ada, nanti Pak Parmin juga dicatat di data sekolah mana yang belum bisa membuka, dan mudah-mudahan seluruh sekolah di Sumatera Selatan sudah bisa merealisasikan dan membuka rapot pendidikannya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita laksanakan khusus bagi peserta, ikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan, ya boleh ngantuk lah, tapi kalau sesekali ngantuk hubungi, cari jalan biar tidak ngantuk, masuk di akal, di otak, kemudian dibawa pulang ke sekolah, dilaksanakan, diterapkan. Karena mereka-mereka inilah nanti yang akan mengolah datanya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khusus bagi MKKS Kota Palembang, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Nah, kepada seluruh wakil kurikulum, seluruh bendahara, bos, saya juga mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Yang selanjutnya, dengan memohon lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis jadi terus itu ya. Iya, ada PBD, tapi kadang lupa singkatannya. Perencanaan berbasis data. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Joko Edi Purwanto MSI yang telah membuka secara resmi workshop perencanaan berbasis data. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan dibukanya workshop perencanaan berbasis data, maka dimulai acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Nanti acara berikutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber. Silakan Bapak Ibu, di belakang ada 3. Sumsel maju untuk semua. Yes. 3. Sumsel maju untuk semua. Yes. Jadi sambil kasetnya kita lanjutkan nomor taruh lagi ya Bapak Ibu. Sekarang ini sudah mulai tetap muka. Baik Pak, mungkin ada beberapa ruangan yang perlu kita perhatikan nanti.
Ini kita kena berutuh. Oke? Terus bersihkan. Alam laboratorium ini juga dipanggil dengan Pungki. Orang banyak bertanya sih, kenapa kok namanya Purwiastuti Kusumastiwi kok tahu-tahu dipanggilnya Pungki? Jadi zamannya dulu bapak saya lagi pacaran nih sama ibu saya nih. Nama ibu saya Purwati, Endang Purwati, suka dipanggil Ipung gitu ya, Ipung. Nah, jadi kalau untuk mengenang masa-masa pacaran, makanya bapak saya pas ibu saya melahirkan saya, akhirnya diberilah nama Pungki gitu loh. Jadi mengingat, Pung itu mengingat nama ibu. Tuh zamannya ya saya masih kecil-kecil lah ya. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di sini karena itu ada dasarnya Bapak Ibu. Jadi semua apa yang kita lakukan di dunia pendidikan ini ada datanya di Direktorat SMA, di Kemdikbud. Nah, untuk PBD ini, kalau arti PBD Bapak Ibu sudah tahu semua ya, perencanaan berbasis data, kemudian asesmen nasional, Bapak Ibu sudah mengenal semua itu apa. Nah, kita lihat data keseluruhan dari Provinsi Sumatera Selatan ya, dari Kemdikbud yang belum ada sekolah yang belum login, ada sekolah yang belum eksplorasi, ada sekolah yang belum membuka rekomendasi dari rapat pendidikan. Malah ada yang sekolah yang belum memiliki akun belajar ya, yang belum didaftarkan di sana. Semua tercatat di data itu. Kita lihat kecil ya, ini besar kan ini. Nah ini secara keseluruhan. Ini yang SMA, yang keseluruhan ini. Yang provinsi. Yang provinsi itu mulai dari TK, SD, SMA, SMP, SMA. Semua ada di sana Bapak Ibu, dan itu terlihat. Sudah buka atau belum rapat pendidikannya? Sampai ke rekomendasi. Semua ada. Tuh, yang merah yang belum Bapak Ibu, yang belum dilakukan. Sekarang kita lihat yang khusus SMA. Nah, lihatlah Bapak Ibu. Sekolahnya yang belum buka. Ini data pertama yang kami dapatkan. Data pertama yang kami dapatkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah membuka, tapi belum tercatat di Kemdikbud. Kita lihat SMA Negeri 2 Palembang belum. Kami seprovinsi ada Bu datanya. Di daerah-daerah Pageralam, Lahat, Lubuk Linggau, semua ya. SMA 2 belum, SMA 15 belum. Ya ini data pertama ya Ibu yang kami dapatkan kemarin. Kemudian SMA Negeri 11, SMA 10, SMA 6, SMA 19. Nah, kami kaget Bapak Ibu pada saat rakor kemarin ditampilkanlah data ini. Akhirnya saya bilang sama Pak Joko, sama Mas Parmin. Pada saat itu Pak Joko ikut. Pada saat itu Pak Joko ikut
Jadi beliau melihat sendiri, langsung marah ke saya, Bapak Ibu. Ini gimana katanya? Kok sekolah-sekolah belum pada buka? Kok Bu Puki tidak memberitahukan? Lah, kok saya yang disalahkan? Saya bilang gitu. Iya, jadi akhirnya kita sepakat. Makanya Bapak Ibu dikumpulkan. Ada beberapa sekolah yang memang sudah saya ajak ke SMA 17. Antara lain kemarin ada SMA 16, SMA 12, SMA berapa ya? Ada swasta juga yang saya ajak ya, SMA 5, Saverius 2, itu saya ajak ke SMA 17 untuk sama-sama membuka, mendownload ya. Itu rapat mutu. Sekarang namanya bukan rapat mutu lagi, Ibu. Rapat pendidikan. Ya, itu rapat pendidikan ya. Yang merah masih ada gitu kan Bu ya. Ada merah, kuning, warnanya hijau, biru. Bapak Ibu sudah pernah belajar semua bagaimana cara membuka, melihat rapat pendidikannya. Sudah semua, saya yakin. Pengawas mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, data ini yang belum ada SMA yang sudah tidak kami masukkan, SMA yang sudah mendownload itu tidak kami masukkan lagi di dalam tabel itu. Nah, ini yang belum terlihat warna merah di sana, tapi ada mungkin dalam waktu berjalan sudah ada yang membuka, hanya saja di sana kami belum rakor lagi sehingga kami belum tahu bagaimana kondisi sekarang. Sehingga akhirnya disepakati bahwa kita sama-sama ayo belajar bagaimana cara membuka, bagaimana cara menerjemahkan rekomendasi yang sudah dimasukkan. Kemarin pada saat kami Lokakarya Sekolah Penggerak 17 salah satu sekolah penggerak, jadi di sana kami bertanya, apakah nantinya pada saat setelah mendapatkan rapot pendidikan, apakah itu nanti kami harus mengulang, mengidentifikasi, kemudian refleksi, kemudian benahi, mencari data itu dari rapot pendidikan? Ternyata tidak. Sudah ada rekomendasi langsung dari Kemdikbud. Jadi kita tidak susah lagi bagaimana cara mengidentifikasinya, bagaimana cara membuat tabelnya, mencari masalah, mencari akar masalah. Kenapa ya rapot pendidikan saya warnanya merah? Kenapa ya dari hasil asesmen saya kok warnanya masih kuning? Berarti capaian pendidikan atau capaian mutu pendidikan di sekolah satuan pendidikan kita itu masih rendah. Tuh, ya Bapak Ibu, itu data-datanya. Nah, kami sekarang ingin mengajak kita sama-sama membuka rapat pendidikan, tapi nanti ya Bapak Ibu, kita selesaikan dulu ini. Terus gini. Nah, buka materi yang paling bawah tadi. Ya. Konsep dan kebijakan perencanaan berbasis data dan rapat pendidikan. Jadi PPD ini didapat dari hasil rapot pendidikan, hasil asesmen. Kalau dulu UN ya, kita nggak ada lagi UN, makanya diganti dengan AN. Asesmen nasional. Asesmen nasional hasilnya adalah rapot pendidikan, ada profil pendidikan di situ. Nah, kita lihat yang belum dari data ini secara keseluruhan, dari data ini yang belum memiliki akun belajar, memiliki akun belajar yang belum 15 sekolah 2,29%. Ini semuanya. Dan kita lihat terakhir download rekomendasi yang belum 559 sekolah, yang sudah 95 sekolah, yang belum 85,14%, yang belum secara keseluruhan provinsi
Makanya kami nggak bisa bilang apa-apa kemarin pada saat rakor PBD. Ditanya bagaimana kondisinya, bagaimana PBD di Sumatera Selatan. Padahal kami sudah mengadakan webinar dengan Ketua MKKS Kabupaten Kota. Sudah. Maksudnya biar diimbaskan, biar ditularkan, biar sekolah-sekolah di kabupaten kota itu diajak untuk membuka. Di sini Bapak Ibu, gimana ya, saya nggak bisa bilang lagi gitu karena kondisi kita seperti itu. Lanjutin. Nah, dari mana data itu didapat? Bapak Ibu, nggak bisa digedein ya. Data untuk semuanya didapat dari Asesmen Nasional, Dapodik, data pendidikan, makin kecil, data pendidikan Kemenang, kemudian platform digital guru dan kepala sekolah, tracer studi SMK itu sudah ke SMK ya Bapak Ibu. Jadi semua data-data yang didapat itu dari situ sumbernya. Kemudian data-data itu dimasukkan ke dalam laporan evaluasi platform rapot pendidikan. Jadi hasil asesmen itu dimasukkan ke dalam rapot pendidikan. Makanya yang Bapak Ibu dapatkan yang ada warna merah, kuning, hijau, biru itu tadi. Tuh, kemudian ada rapot, ada daerah ya laporannya, kemudian ada di satuan pendidikan. Kita berada di satuan pendidikan. Kemudian lanjut. Nah, bentuk evaluasinya seperti apa? Ada evaluasi diri internal, evaluasi diri satuan pendidikan, evaluasi diri Pemda. Jadi yang dievaluasi tidak cuma satuan pendidikan Bapak Ibu, tapi Pemda juga dievaluasi bagaimana kondisi mutu pendidikan di provinsi. Kalau di daerah lain Bapak Ibu terus terang saja ya, yang namanya BIMTEK PBD ini diadakan di hotel kalau di provinsi lain. Tapi karena kita supaya semuanya dapat, kalau di hotel agak ngeri-ngeri juga karena biayanya ya, makanya kita adakan di SMA 1 ini. Nah, dari hasil evaluasi itu nanti akan dimasukkan ke RKTS, RKPD, kemudian standar pelayanan minimal, akreditasi, dan BOS kinerja. Tuh, dari hasil evaluasi semuanya. Lanjutin. Nah, bagaimana cara membuat PBD? Ini alurnya. Pertama dilihat dari satuan pendidikan. Dari asesmen ya, Asesmen Nasional Satuan Pendidikan dan pemerintah daerah. Kita buka rapot pendidikannya. Kemudian kita identifikasi masalah. Masalahnya apa sih di rapot pendidikan itu? Kemudian melakukan refleksi. Identifikasi, refleksi. Kenapa ya kok seperti itu? Kenapa ya rapot kami nilainya banyak yang rendah? Kenapa ya rapot pendidikannya di sekolah saya capaiannya kecil? Tuh. Kemudian dari hasil refleksi disusunlah satu program kerja atau kegiatan atau yang bisa dikatakan apa yang kira-kira mau dibenahi yang nantinya bisa jadi program kerja. Jadi PBD itu perencanaan berbasis data dimulai dari identifikasi, refleksi, kemudian benahi ya dari rapot pendidikan tadi. Kita lihat perencanaannya masuk kemana Bapak Ibu prokernya. Proker itu program kerjanya itu bisa memakai biaya, bisa juga tidak memakai
biaya. Yang memakai biaya itu masuk ke dalam RKAS, masuk ke dalam AKAS, bos. Yang tidak memakai biaya masuk dijadikan program kerja yang tidak berbiaya. Jadi ada dua Bapak Ibu. Jadi yang benahi tadi itu dikasih garis panah dua lah ya. Jadi program kerja yang satunya punya biaya, yang satunya tidak berbiaya. Yang berbiaya itu dimasukkan ke AKAS. Tuh Bapak Ibu. Nah itu nantinya juga jadi program kerja pemerintah daerah. Nanti hasil dari sini itu akan masuk ke dinas yang akan membuat programnya nanti dari hasil program yang sudah kita buat. Makanya program kerja kita ini nanti kalau bisa harus selesai program kerjanya Bapak Ibu berdasarkan yang dibenahi tadi, berdasarkan rekomendasinya. Hari ini kalau bisa selesai dan langsung dikirimkan melalui link, biar nanti di dinas ada catatannya bahwa sekolah Bapak Ibu sudah menyelesaikan program kerjanya. Hanya saja pada saat penyusunan AKAS itu dikembalikan ke bendahara bos. Ya, terus ini. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu mungkin sudah tahu lah, bukalah rapot pendidikannya ya. Login, punya akun semua kan? Akun belajarnya punya semua? Iya. Jadi akun belajar sekarang ini tenaga pendidik dan kependidikan pun bisa kok membuka rapot pendidikan. Tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya operator yang bisa buka. Semua warga sekolah bisa buka rapot pendidikan asal punya akun belajar. Jadi operator nggak bisa nyimpen-nyimpen. Ah nggak usah lah kamu nggak jangan buka ini rapot pendidikannya. Atau ah udah nanti aja. Asal kita punya akun belajar, kita semua bisa buka kok. Bisa buka rapot pendidikannya, bisa tahu rapot pendidikannya, oh merahnya berapa. Tapi ada loh di daerah itu kepala sekolahnya yang apa agak takut-takut buka rapot pendidikannya. Karena apa? Nanti dicap orang takutnya sekolahnya. Wah ini kok rapotnya kecil, kok rapotnya nilainya rendah. Ada yang belum buka Bapak Ibu di daerah itu. Makanya besok hari Jumat kami memanggil Ketua MKKS Kabupaten Kota untuk sama-sama berdiskusi bagaimana caranya sekolah-sekolah yang di daerah juga bisa buka rapot pendidikannya. Jadi semua harus buka, nggak ada pengecualian. Nah caranya buka, Bapak Ibu sudah tahu semua bagaimana cara membukanya. Kemudian terus ini. Oke, ini yang tadi ya, mengidentifikasi permasalahan, melakukan refleksi, kemudian melakukan pembenahan. Buka lagi terus. Ini adalah dimensinya. Kira-kira yang mana, dimensi mana yang perlu perbaikan, nanti Bapak Ibu lihat sendiri di rapot pendidikan Bapak Ibu. Oke terus. Ya, ini kegiatan benahi. Benahi itu banyak kalau mau dilihat Bapak Ibu. Ada 7, 1 sampai 7, benahi 1, benahi 2, benahi 3, benahi 4, benahi 5. Tapi benahi yang terdapat di rekomendasi rapot Bapak Ibu itu kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau aku semuanya ini mau dimasukkan ke broker, aku mau pilih aja dari 4 mungkin yang dipilih 3 atau 2. Monggo silakan Bapak Ibu sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kondisinya. Aku mau benahi 1, pakai biaya ini, masukin aja. Aku mau cari yang tidak pakai biaya, kita masukkan. Boleh. Tapi Bapak Ibu tidak Bapak Ibu yang kerja sendiri ya untuk melihat benahi ini sebenarnya. Harus ada kepala sekolahnya di sini. Harus ada kepala sekolahnya karena program kerja itu kepala sekolah harus tahu sebenarnya. Sebenarnya saya juga pengen kepala sekolahnya yang datang. Cuman kan mungkin sibuk ya mereka.
Tapi nggak apa-apa lah, dicoba aja buka dulu nanti. Tuh. Kalau saya Bapak Ibu, saya ya terus terang, setelah mendapatkan rapat pendidikan, kita buka, kita lihat. Pada saat saya membahas dengan teman-teman itu belum ada di situ rekomendasi itu belum ada. Masih harus mencari, ada tabel akar masalahnya apa ya? Masalahnya apa? Terus dicari outputnya apa? Prosesnya apa? Inputnya apa? Masih mencari seperti itu. Dan akhirnya didapat. Tapi saya tidak bekerja sendiri. Saya ajak pada saat rapat semua guru ada di sana. Semua guru, TU, kemudian ada ya pokoknya seluruh warga sekolah ada di situ. Kami sama-sama membuat. Kita kelemahannya di sini. Kira-kira apa Bapak Ibu yang mau yang mau dibenahi? Saya bertanya sama Bapak Ibu guru. Jadi semua tahu apa yang mau dibenahi. Kita balik lagi sekarang. Nah, di sini kita lihat perencanaan dari hasil rekomendasi nanti Bapak Ibu. Kira-kira apa yang mau dimasukkan, kemudian kira-kira nanti perubahannya apa ya? Diharapkan perubahannya itu asesmennya sekarang hasilnya itu nanti lebih baik di hasil asesmen yang berikutnya. Jadi nanti ada di situ kelihatan ada perbedaannya. Setelah nanti kita mendapatkan asesmen yang hasil asesmen nanti, kita bandingkan nanti kira-kira perbedaannya apa. Ya mudah-mudahan sudah ada perbaikan di sekolah Bapak Ibu. Karena melihat rapat pendidikan atau rapat pendidikannya dibiarkan aja ya. Cuma dilihat aja ya. Bu Nelly gimana? Dilihat aja. Sudah dibahas tapi belum secara menyeluruh dengan warga sekolah. Ya, kalau yang namanya program kerja kalau bisa semua diajak, sama pengawasnya juga diajak sebenarnya. Iya, yang bagusnya seperti itu. Pada saat rapat. Nah, dampaknya diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi tadi Ibu Bapak nonton Petarung ya. Petarung itu kan dari hasil yang ditonton, kira-kira Bapak Ibu sudah mengambil intisarinya apa dari Petarung tadi? Di situ sudah masuk profil pelajar Pancasila di dalamnya ya. Iya. Jadi itu adalah titipan dari Kemdikbud bahwa anak-anak seluruh Indonesia diharapkan bisa menonton video Petarung itu. Itu titipan dari Kemdikbud. Bukan sekolah saya yang buat Bapak Ibu, itu dari Kemdikbud. Ya, di situ ada kerjasamanya, ada mandirinya, gotong royongnya, ya, profil pelajar Pancasilanya ada di situ. Lanjutin. Nah, untuk dapat mencapai visi pendidikan Indonesia perlu terjadi transformasi, perlu terjadi perubahan dalam satuan pendidikan. Apa saja? Ada 4 indikator di dalamnya. Satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Kemudian satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Kemudian satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Kemudian peningkatan hasil belajar murid terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Di dalam kelas pun Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ada yang namanya formatif ya. Ada yang awal, ada yang akhir. Nah, yang awal itu kan memetakan siswa ya. Ini anak-anak yang dapat nilai bagus, yang dapat nilai rendah, yang dapat nilai di tengah gitu kan. Itu kan bisa dilihat dari hasil itu. Makanya nanti ada bagaimana sih Bapak Ibu guru pasti memikirkan bagaimana sih supaya anak ini bisa mengerti semua materi yang saya sampaikan. Itulah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu punya trik
Bapak Ibu punya strategi gimana caranya supaya anak-anak ini kalau kita kasih materi bisa nyampe gitu loh. Ya, ada formatif awal, ada formatif akhir. Tapi memang Bapak Ibu harus cepet-cepet nilainya. Ya, untuk formatif awal itu dilihat, dipetakan anaknya. Oke. Nah, mudah-mudahan apa nanti yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu mendatangkan hasil yang lebih baik untuk mutu pendidikan yang berikutnya. Oke. Nah, ini nanti setelah kita PBD mengisi program rencana kerja yang mau kita lakukan, itu nanti nyambungnya ke penyusunan ARKAS. Nanti semua yang saya bilang tadi yang programnya berbiaya itu nanti dimasukkan ke ARKAS. Nanti ada tabelnya Bapak Ibu ARKAS itu. Bagaimana cara memasukkannya nanti Bapak Ibu bendahara itu semuanya sudah tahu. Untuk kode-kodenya juga Bapak Ibu bendahara juga sudah tahu. Udah, terus lanjut. Ini nggak kelihatan. Kita nanti langsung praktek aja yang ini. Udah selesai. Ya. Nah ini titipan juga dari Kemdikbud bahwa di sekolah tadi salah satu indikatornya tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, kondusif, inklusif, ya. Salah satunya yaitu jangan sampai terjadi perundungan di situ. Jangan sampai terjadi perundungan. Kita nggak tahu ya, sekolah 17 saja mungkin kata orang pasti anaknya bagus-bagus di sana, nggak ada berantem atau apa. Enggak Bapak Ibu, semua sekolah sama saja. Ya, tapi bagaimana cara kita mengatasinya untuk membentuk karakter anak yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Itu makanya di dalam sekolah itu semuanya harus berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan suasana seperti itu, suasana nyaman. Terus ini yang perundungan, dan habis. Berarti kita langsung sama-sama mengerjakan. Bapak Ibu sama-sama membuka rapor pendidikan sekolahnya masing-masing, ya. Indah, kita buka contoh satu yang punya kita, atau ini punya dari mana? Oke, ya, di situ terus. Udah nggak usah, balik lagi, terus kemudian ada yang fitur yang depan. Bukan, rapot pendidikan. Oh, nggak bisa buka kamu ya. Bapak Ibu langsung buka aja rapot pendidikannya. Langsung buka, nanti kita ngerjainnya di belakang ya, tapi sekarang buka dulu rapot pendidikannya. Di situ di depan itu ada unduh rapot ya, ada unduh rapot, kemudian dibuka Bapak Ibu. Oh, Bapak ini udah bisa buka rekomendasi ya. Di sini di atas, di bagian atas itu ada tindak lanjut. Nah, klik tindak lanjutnya. Di situ nanti keluar unduh rekomendasi. Sudah buka? Ya. Unduh rekomendasi sudah? Nah, ada rekomendasi prioritas ya. Ada rekomendasi keseluruhan. Buka rapor pendidikannya dulu, Pak. Belum ini, masih buka rapat pendidikannya dulu. Rapat pendidikannya, platform rapat pendidikan. Iya. Ada yang prioritas.
Ada prioritas, ada keseluruhan. Itu prioritas. Ya. Di situ ada benahi 1, benahi 4 sesuai dengan capaian yang sudah didapat oleh sekolah Bapak Ibu. Ya, ada benahi 1, benahi 4, benahi 7 di situ. Besarin bisa nggak? Nah, ini punya 17 ya, Bapak Ibu. Kita buka punya 17 di sini, kecilin lagi. Itu ada identifikasi, kemudian refleksi, kemudian benahi. Ya. Di benahi itu ada benahi 1, benahi 2, benahi 3 sampai 7. Kami meminta Bapak Ibu untuk membuat proker dari hasil yang dibenahi tadi. Dari hasil benahi. Punya 17 beda dengan punya Bapak Ibu lain ya. Makanya Bapak Ibu lihat rapot punya Bapak Ibu. Di situ ada benahi 1, benahi. Punya Bapak benahi berapa, Pak? Punya Pak apa Pak? Dari SMA mana? SMA 11. SMA 11 ini nilai kategori capaiannya nggak usah disebut. Kategori capaiannya ya. Nah, di situ ada rekomendasi program yang benahi, Mbak, yang paling pinggir Bapak Ibu sebelah kanan. Situ ada benahi 1, benahi 2, benahi 4, kemudian benahi 5, benahi 6. 1, 2, 4, 5, 6 benahinya. Banyak benahinya. Bapak Ibu, untuk memilih benahi tidak harus seluruhnya Bapak Ibu pilih. Tidak harus seluruhnya Bapak Ibu ambil. Bukan salah satu, kira-kira yang cocok untuk sekolah Bapak Ibu, yang kira-kira oh ini perlu, ini gak perlu, silakan, bisa 2, bisa 3, bisa 4 yang Bapak Ibu ambil untuk benahi. Ya, yang prioritas, yang dilihat, yang prioritas bisa 1, 2, 3 yang Pak. Aku mau 2 aja. Ya kalau menurut Bapak itu penting, ya monggo silakan. Kalau menurut Bapak Ibu 4-4-nya penting, ya ambil, gitu loh. Ya. Nah, di prioritas Bapak Ibu download rekomendasi prioritasnya, ditambahi 1 kolom. Tambahi 1 kolom, diberi judul program kerja. Bapak Ibu tambahi 1 kolom program kerja, deskripsi benahinya. Kalau kami mengambil benahi 1, di situ dituliskan memanfaatkan, kalau benahinya ya, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi kesejahteraan psikologis guru. Tuh, ya. Untuk prokernya, deskripsinya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Tuh,
memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Untuk prokernya, kalau misalnya ibu ambil yang benahi 4, nah kami punya benahinya itu sampai 3, 1, 4, 7. Kami ngambil 2, 1 dan 4, berarti digeser. Mengambil semuanya itu ya, digeser. Pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru, bla 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 bla. Kemudian di situnya kalau mau dimasukin ke ARKAS, dituliskan di belakangnya ARKAS, diberi warna merah, bahwa itu tanda menggunakan ARKAS dari dana BOS. Kalau tidak usah dituliskan ARKAS di belakangnya. Ya, boleh dimasukkan, boleh. Tapi tidak usah dituliskan. Ini kan kita mau melihat bahwa itu ARKAS atau bukan gitu. Kalau misalnya nih Bapak Ibu punya kearifan lokal sendiri, Bapak Ibu punya keputusan sendiri. Oh, saya mau buat program ini, masukkan nggak apa-apa. Tidak harus dibenahi 1, 4, 7. Punya pikiran sendiri nih, punya keputusan sendiri. Ayo aku mau masukin yang ini, masukkan Bapak Ibu di situ. Ya. Nah, sudah ada yang mau tanya lagi di sini? Nanti langsung kerjain Bapak Ibu semuanya. Ya. Ada nggak? Saya bertanya. Ya, boleh. Pakai ini. Ya, mungkin izin saya bertanya ya, di raport pendidikan kami ini kan di prioritas rekomendasi itu di kemampuan numerasi itu ini nih ada kategori capaian dengan nilai capaian ini. Kalau seperti ini kan ada berkembang aman seperti itu ya, sedangkan di kategori numerasi ini kok tidak ada keterangannya, itu kenapa? Apakah ini harus juga tidak lanjut atau tidak? Kemudian ada nggak perbedaan antara benahi 1, 2, 3 sampai 7? Apakah ada yang kita prioritaskan dulu mana yang harus kita kerjakan? Apakah benahi 1 atau 7? Kita jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Yurita. Jadi yang itu yang tidak mempunyai kategori itu di sananya, kalau di rapotnya sendiri itu tidak ada capaian di situ. Jadi sekarang kita logika aja, kira-kira untuk sekolah kita mau dibenahi atau enggak yang ada di capaiannya itu. Kalau misalnya kira-kira mau dibenahi, monggo silakan masukkan ke proker gitu. Untuk memilih benahi 1, benahi semuanya itu yang masuk ke dalam benahi, kolom benahi itu dikembalikan ke kondisi sekolah Bapak Ibu. Kira-kira cocok gak ya? Kira-kira bisa dilaksanakan gak ya? Gitu loh. Kira-kira apa ya? Didukung gak oleh warga sekolah? Gitu. Jadi dikembalikan ke sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk kondisinya. Sekolah kami juga ada itu. Itu karena datanya tidak lengkap di sananya. Gitu. Jadi di situ tidak ada kategori ya. Tuh Bapak Ibu, itu pernah kami tanyakan juga pada saat rakor. Ya. Yang kuning aja mana yang suka Prioritas apa? yang merah mau juga benahi tadi itu bukan berdasarkan prioritas yang harus kita lakukan, karena itu tadi menanyakan kita harus berdasarkan kondisi sekolah. Jadi gini, kalau dulu Bapak Ibu kami belajar PBD yang pertama, rekomendasi itu belum ada Bapak Ibu, belum dikasih dari Kemdikbud. Tapi mungkin banyak pertanyaan, banyak usulan dari sekolah-sekolah dari daerah, akhirnya dibantulah. Itu membantu kita Bapak Ibu, membantu sekolah untuk memikirkan kira-kira tindakan apa yang mau kita ambil
diambil, gitu loh. Akhirnya keluarlah kami ini rekomendasi ini, penentuan rekomendasi yang diberikan oleh Kemdikbud kami dapatkan terakhir pada saat kami rakor tanggal 13 sampai 15 Oktober tadi, baru Bapak Ibu. Sebelumnya kan nggak ada fiturnya itu, nggak ada di rapot pendidikan, di aplikasinya itu rekomendasi nggak ada, itu baru ditambahin. Jadi dibantu oleh Kemdikbud di situ menentukan benahi satu, benahi berapa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tetapi dikembalikan lagi ke Bapak Ibu, kira-kira mau diambil atau tidak. Untuk itu sebenarnya untuk mempermudah kita. Tuh. Ini kalau Bapak Ibu mau jadi kepala sekolah, kalau Bapak Ibu sudah menguasai ini, wah, kecilnya jadi kepala sekolah itu, gitu loh. Dari membuat broker ini, dari membaca data ini, Bapak Ibu sudah bisa menyusun satu program kerja untuk sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kan kepala sekolahnya harusnya ikut ya Bapak Ibu. Nanti tolong disampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah, ini loh harusnya kita sama-sama usul, Bu, Pak, usul kita sama-sama menyusun program kerjanya. Kalau sekarang untuk apa yang Bapak Ibu mau kerjakan dan akan Bapak Ibu kumpulkan itu sebagai salah satu syarat bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan PBB. Nanti dikumpulkan lewat link. Tapi kami juga akan mengontrol, akan dievaluasi oleh dinas kira-kira benahi yang Bapak Ibu ambil itu cocok atau tidak itu. Jadi monggo nanti untuk penyusunan arkas dibuka yang tabel arkasnya. Nah ini Bapak Ibu juga sebenarnya sudah dapat ya, berdasarkan benahi yang dimasukkan ke dalam sana. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan kira-kira arkas itu yang seperti apa yang dimasukkan ke BOS, ya kan? Ada ya? Bapak Ibu sudah buka kan? Ya oke. Nah, untuk ada tabel sudah diusulkan dari sana, sudah ditentukan dari Kemdikbud. Kira-kira kegiatan apa? Cuma di situ subprogramnya belum dimasukkan. Sekarang tugas Bapak Ibu dari benahi yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu pilih, tolong buatkan arkasnya. Itu loh. Ini contohnya, contoh arkasnya. Misalnya tadi ada Bapak dari SMA 11, tadi ada 1, 2, 4, 5, 6 ya Pak benahinya. Bapak mau pilih berapa? 2 misalnya. Mau pakai arkas semua. Nah ini masukkan ke sini. Di situ benahinya, kalau kami kan benahi 7 yang kami ambil, mengadakan pelatihan guru dan kepala sekolah. Kemudian programnya pengembangan standar proses, programnya pengembangan profesi PTK. Kemudian geser lagi, nama kegiatannya workshop psikologis guru. Kemudian pelatihannya, penjelasan kegiatannya, pelatihan guru dan kepala sekolah serta pembelajaran terkait kesejahteraan psikologis guru. Kemudian deskripsi kegiatannya, materi umum, jumlah. Kalau yang peserta kan nggak masuk ya Bapak Ibu ya di arkas itu, hanya narasumber kan, narasumbernya pun dari luar ya, bukan dari dalam gitu loh. Jadi dibuat narasumbernya ada 2 orang, itu yang boleh dibayarkan, yang boleh diberi insentif gitu ya. Kemudian satuannya, Bendara pasti tahu satuan OK ini apa ya? Oke. Harga satuan 750.000, 2 maka 1.500.000. Ini masuk ke dalam arkas. Bisa ya Bapak Ibu? Kita mulai buat proker.
Kita sama-sama buat proker biar semuanya selesai nih hari ini, kita langsung dikumpulkan lewat link. Kalau mau kita mulai buat proker, monggo silakan, di belakang ada meja. Bapak Ibu pindah ke sana. Silakan Bapak Ibu buat prokernya, menambah kolom di samping tadi ya, menambah kolom. Silakan Bapak Ibu. Arkasnya nggak usah, prokernya aja. Arkasnya bikin sendiri nanti Bapak Ibu ininya. Bapak Ibu buat juga nggak apa, mau dikumpul juga Mas arkasnya. Bos, ya. Arkasnya nggak usah. Tapi biar nggak lupa Bapak Ibu di bawahnya ditambahin kolom tabel baru untuk pembuatan arkas ini. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Kita sampai jam setengah 11 ya, setengah 11 lah ya. Kita kan sampai jam 11 ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Sudah. Maaf. Sudah lah Bu, sudah ada lah Bu, ada. Banyak, tapi semua benar. Ibu, rekomendasinya rekomendasi prioritas ya, jangan keseluruhan ya. Ini kata kalau untuk latihan tidak ngeling ya. Kalau untuk latihan tidak, tapi nggak usah dimasukin lah nanti. Datanya kan biar ada di sekolah.